Dalam salah seorang malaikat berkata, wahai Allah, ada sekelompok itu yang datang cuma ikut-ikutan, lihat-lihat aja dari jauh. Bukan dari jauh, duduk berdekatan bersama majelis zikir, cuma melihat aja. Apa namanya kalau bahasa kita ngintip doang, dari jauh dari dia. Itu apa sih, majelis apaan sih? Dengerin orang-orang yang zikir itu denger. Mereka tidak pantas, wahai Allah, dapat pengampunan seperti yang berzikir. Allah menjawab, humul julasa la yashqa bihi dalil syukur. Orang yang duduk bersama orang yang berzikir tidak akan kuhinakan kecuali kuampuni. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadilah malam agung, malam 27 Rajab, malam ulang tahunnya salat, malam ulang tahunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa hadiah salat bagi umatnya, dan salat itu adalah hadiah karena Allah memberikan kewajiban 50 waktu kepada sang Nabi untuk salat. Namun Nabi memohon keringanan dan keringanan, maka Allah memberikan keringanan dan keringanan, maka diberikanlah hanya 5 waktu saja, tapi pahalanya 50 waktu. 5 waktu doang, pahalanya 50 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, sungguh barang siapa yang melakukan salat itu fa innahu yunaji rabbahu. Barang siapa yang melakukan salat itu dia sedang bicara pada Tuhannya. Maka berhati-hatilah ia di dalam salatnya itu. Hadirin hadirat, Allah memanggil kita 5 waktu setiap harinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu undangan Allah untuk datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadap dengan ruh dan jiwa, bukan dengan jasad. Kalau Nabi datang dengan jasadnya ke hadirat Allah di malam Isra wal Mi'raj, tapi kalau kita ruh dan jiwa kita berhadapan dengan Allah, fa innahu yunaji rabbahu. Dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Lihat ucapan-ucapan salat itu, lihat maknanya. Tidak ada makna yang lebih indah ucapan antara makhluk satu sama lain seperti ucapan salat kita kepada Tuhan kita. Maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allah maha agung, Allah maha agung, maha suci Allah. Terus ucapan-ucapan terluhur yang tidak pernah diucapkan kepada makhluk. Itulah salat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka salat itu adalah undangan cintanya Allah. Sekarang kita renungkan, kekasih mana yang mau jumpa dengan kekasihnya 50 kali sehari? Bosan. 10 kali, 20 kali, 30 deh, balik mulu lu. 50 kali dipanggil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan 50 kali kita menghadapnya. Namun Allah tahu kita tidak mampu. Allah beri, ya sudah, 5 kali saja menghadap, sama dengan 50 kali menghadap. Alangkah indahnya yang maha indah. Ya, ketika Allah punya neraka dan kemurkaan juga, jangan salah, Allah itu kebaikan dan keindahannya lebih indah dan jauh lebih besar keindahan dan kasih sayangnya daripada kemurkaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi riwayat Sahih Bukhari dalam 2 riwayat, dan dalam riwayat lainnya banyak riwayat selain Sahih Bukhari, bahwa ketika Allah selesai membangun kerajaan alam semesta ini, Allah membangun kerajaan jagat raya ini hanya butuh kalimat kun, 2 huruf saja, kaf dan nun, kun fayakun, maka terjadi seluruh alam semesta ini
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menulis di atas arsy, rahmati taghlub ghadabi, kasih sayangku lebih besar daripada kemurkaanku. Buktinya, setiap kali kita niat berbuat jahat tidak dapat dosa, berbuat jahat dapat satu dosa, niat berbuat baik dapat satu pahala. Berbuat baik dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali lipat. Demikian riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Jauh berimbang, jauh tidak berimbang antara kemurkaan dan kelembutan Allah 10 kali minimal hingga 700 kali lipat dan lebih. Riwayat Sahih Muslim. Kalau gitu Allah tidak maha adil dong. Tentunya beda maha adilnya Allah dengan maha adilnya makhluk. Kalau kita adilnya kita, ya segitu kemurkaannya, ya segitu juga kebaikannya. Itu makhluk, itu yang disebut adil. Tapi kalau keadilan Allah, makhluk itu digoda setan, digoda hawa nafsu, hidup dalam kehidupan dunia yang singkat dan sementara. Mereka melewati anugerah dan mereka akan dilimpahi anugerah yang lebih besar jika bersyukur. Berarti anugerah itu ujian juga, karena jika bersyukur dilimpahi tambahan, jika tidak bersyukur maka Allah limpahi dengan kesulitan. Dan musibah juga mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang perlu ini di generasi muda ini, alhamdulillah Bapak Abu Rizal, hadirin hadirat yang hadir semua ini dari Aceh, dari Makassar, dari Bangka, dari Bali, dari Papua, dari ini santri Papua kita ada 140 orang, dari Darul Rasul, dan juga masih banyak lagi dari wilayah-wilayah yang lain, dari Singapura, dari Malaysia, ya, ke semua yang hadir dari Malang, yang lain semuanya. Hadirin hadirat, kebanyakan pemuda-pemudi penerus generasi gelap. Pemuda-pemudi seperti apa yang kita dambakan? Kita mendambakan pemuda-pemudi yang lemah lembut, berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Kita tentunya mengenal yang namanya jihad, namun kita harus tahu jihad itu seperti apa. Jangan bicara jihad kalau emosi, itu setan, bukan jihad namanya. Hadirin hadirat, beda antara emosi dengan jihad. Kalau seandainya jihad, Rasul bilang jangan memukul wajah, jangan menyerang wanita dan anak-anak, jangan menyerang yang tidak bersenjata, jangan menyerang yang tidak menyerang. Nah itu namanya jihad. Kalau kita tidak diserang, haram kita menyerang orang. Itu untuk yang di luar Islam, apalagi yang sesama muslimin. Rasulullah SAW itu adalah orang yang cinta kepada seluruh makhluknya Allah. Kepada sesama manusia cinta, dan Rasul ingin umatnya mencintai manusia, dan belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai manusia satu sama lain. Jika seseorang mencintai muslimin saja, tidak menyayangi orang-orang yang di luar Islam, maka belum sempurna imannya seperti Sayyidina Muhammad. Ya, tidak ada yang bisa imannya sama seperti Nabi Muhammad tentunya. Tapi paling tidak kita mengambil sebutir saja daripada mutiara-mutiara keindahan budi pekerti Nabi Muhammad, dari rahasia kemuliaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, siapa yang paling ingin orang non muslim masuk Islam? Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul justru lemah lembut pada orang-orang yang non muslim itu.
Seorang Yahudi pemuda datang ke rumah Rasul, bilang mau tinggal di rumah Rasul. Kalau orang-orang zaman sekarang mungkin ngapain kamu non-muslim najis masuk rumah saya, kata begitu. Enggak begitu akhlak budi Sayyidina Muhammad. Yahudi diterima oleh Rasul. Tinggal di rumah Nabi, makan sepiring dengan tangan Muhammad Rasulullah, jari-jarinya bersentuhan dengan jari-jari Nabi, minum segelas dengan sang Nabi, tinggal sehari, 2 hari, 3 hari, berhari-hari tidak diusir oleh Nabi dan terus disambut sebagai tamu. Sampai pemuda itu pulang. Nabi disuruh keluar, pemuda itu pergi. Nabi pulang, pemuda sudah ada. Mana itu orang Yahudi? Nabi tidak berkata, kamu masuk ke rumahnya aku, kamu harus masuk Islam. Aku ini Nabi pembawa Islam. Tidak berkata demikian. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka hadirin hadirat, Rasul malah apa yang diperbuat bukan bersyukur Yahudi udah keluar dari rumah gue, repot ngurusin Yahudi. Enggak, dikejar ke rumahnya. Barangkali ada salah di rumahnya, atau kurang gangguan, atau apa, datang ke rumahnya. Didatangi ternyata sakit dan sakaratul maut. Rasul baru berkata, La ilaha illallah, ucapkan. Anaknya melirik bapaknya, diizinkan atau tidaknya mengucapkan la ilaha illallah. Bapaknya Yahudi juga. Bapaknya tidak tega melihat budi pekerti Nabi yang begitu indah. Bapaknya berkata, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim, taati. Bapaknya tidak masuk Islam, tapi melihat budi pekerti pada anaknya dan jasa besar anaknya dan tinggal di rumah Nabi, ya udah, taati aja Abul Qasim. Maka yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah akhlak Sayyidina Muhammad. Islam akan berkembang luas dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Kekerasan hanya akan menghancurkan Islam dan agama kita sendiri dan diri kita sendiri. Maka oleh sebab itu kelemah lembutan itu perlu. Budi pekerti itu senjata terkuat untuk mencapai kemenangan dan keberhasilan di dalam dakwah kita. Oleh sebab itu juga layak kita pahami, dan sebagai rakyat antara ulama dan umara layak bersatu. Untuk apa? Untuk supaya terjadinya pembenahan masyarakat yang baik. Kalau ulama dan umara itu pejabat, ulama dan umara saling hantam, musuh Islam tepuk tangan, syukur tuh hancur sendiri, dihancurin sama pemerintah yang saling hantam sendiri. Jangan begitu ya. Kalau umara kita punya kesalahan, maka coba ajukan kepada gurumu kepada gurunya, sampai kepada guru-gurunya yang punya hubungan dengan orang-orang yang para pejabat itu, untuk menyampaikan bahwa hal ini salah dengan baik. Itulah akhlak Sayyidina Muhammad. Demi Allah, jika beliau hidup, itu yang akan beliau perbuat. Hadirin hadirat, saya tidak berpanjang lebar. Kita kedatangan tamu-tamu yang datang malam hari ini, dan saya persilahkan kepada Dewan Penasehat Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Habib Fadil Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Haddar untuk mewakili para Dewan Penasehat lainnya yang sebagian hadir, sebagian tidak hadir. Dia tafadhal masyura surah mimbar Bokman. Bismillah.